Sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan nantinya, yaitu yang pertama, penjelasan singkat, yang kedua, peristiwa G30 SPKI, yang ketiga, penumpasan PKI, dan yang keempat, 7 tokoh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. 1. Penjelasan singkat. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Peristiwa tersebut terjadi beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, lebih tepatnya pada tanggal 30 September 1965. 2. Peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober. Dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kedubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tendel beserta anak gadis dari Aha Nasution, yaitu adik Irma Suryani Nasution, pun tewas meregang nyawa setelah ditangkap dan ditembak pada tanggal 6 Oktober oleh regu sergap. Korban tewas semakin bertambah di saat regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Albert Naiborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan ke sebuah daerah yang saat ini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka. Mereka belum berhasil mengamankan bagian timur dari area ini, sebab saat itu area tersebut merupakan daerah dari markas Kostrad, pimpinan dari Soeharto. Pada pukul 7 pagi, Radio Republik Indonesia atau RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Sakra Biwah, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Setelah beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu pada Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan yang terjadi pada pukul 5:30 pagi, beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut serta polisi. Gugurnya 7 jenderal TNI dalam peristiwa G30 SPKI membuat Presiden utama Republik Indonesia Soekarno menjadi sedih. Kesedihan Soekarno atas gugurnya 7 jenderal tersebut diungkap dalam buku bertajuk Maulwi Silent Penjaga Terakhir Soekarno, penerbit buku Kompas 2014. Maulwi yang merupakan pengawal pribadi Bung Karno mengatakan bahwa Presiden Soekarno sangat sedih sekali atas nasib yang menimpa para jenderal TNI yang diculik. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno memanggil seluruh Panglima Angkatan Bersenjata bersama Waperdam II Lemena dan para pejabat penting lainnya dengan maksud segera menyelesaikan persoalan apa yang disebut G30 SPKI. 3. Penumpasan PKI. Penumpasan PKI terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama pada tanggal 1 Oktober 1965. Operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 pada sore hari. Gedung RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa adanya pertumpahan darah oleh satuan RPK di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, pasukan tentara Kujang 328 Siliwangi, dan dibantu oleh pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana. Yang kedua adalah pada tanggal 2 Oktober 1965. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Halim Perdana Kusuma telah diserang oleh satuan RPK di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto. Pada pukul 12 siang, seluruh tempat tersebut telah diduduki oleh TNI Angkatan Darat. Yang ketiga adalah pada tanggal 3 Oktober 1965. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPK yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI Angkatan Darat dipergiat dan petunjuk Kopral
Satu polisi Sukirman yang menjadi tawanan G30 SPKI dan berhasil melarikan diri, didapat keterangan bahwa para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dibawa ke lubang buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira tersebut dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah sekitar 3 atau 4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama sumur lubang buaya. Yang keempat adalah pada tanggal 4 Oktober 1965. Pada tanggal 4 Oktober 1965, penggalian sumur lubang buaya dilanjutkan kembali setelah sempat ditunda, yang diteruskan oleh para pasukan amfibi KKO-AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI Angkatan Darat, yaitu Maijen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut, terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal ini yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. Yang kelima adalah pada tanggal 5 Oktober 1965. Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Yang terakhir adalah pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet di Korat, para perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. 4. 7 tokoh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. 1. Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani. 2. Maijen TNI R. Suprapto. 3. Maijen TNI MT Haryono. 4. Maijen TNI S. Parman. 5. Brigjen TNI DI Panjaitan. 6. Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo. 7. Letnan Pierre Tendean. Selain 7 jenderal tersebut, PKI juga menghabisi sejumlah TNI dan Polri lainnya. Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila adalah hari di mana bangsa Indonesia masih bisa selamat dari gerakan 30 September, atau lebih dikenal dengan G30 SPKI. Namun, selamatnya bangsa Indonesia juga mengorbankan nyawa 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat, yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan pahlawan revolusi. Dengan gagalnya G30 SPKI, Pancasila sebagai ideologi bangsa bisa dipertahankan. Dan sejak saat itu, Hari Kesaktian Pancasila diperingati dengan upacara di sekolah-sekolah maupun instansi pemerintahan. Hari Kesaktian Pancasila juga memiliki beberapa fakta menarik di baliknya. Antara lain, 1. Berbeda dengan hari lahir Pancasila. Jika Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober, hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Meski sama-sama terkait dengan Pancasila, kedua hari tersebut berbeda. Hari lahir Pancasila merupakan hari di mana Pancasila pertama kali diperdengarkan kepada umum. Saat itu, 1 Juni 1965 silam, Soekarno berpidato di hadapan BPU PKI, mengusulkan nama dasar negara kita dengan nama Pancasila. Sedangkan Hari Kesaktian Pancasila memiliki makna sebagai hari perkenambungan nasional, karena adanya tragedi penculikan dan pembunuhan tersebut. Tak hanya itu, setelah tragedi itu, terjadi pembersihan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI, mulai dari anggota organisasi hingga simpatisan. Dan pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota atau pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan. 2. Pengibaran bendera. Sebelum upacara resmi berlangsung, pada tanggal 30 September, bendera dikibarkan setengah tiang. Hal tersebut dilakukan untuk mengenang gugurnya 7 pahlawan revolusi. Sedangkan tanggal 1 Oktober pukul 6 pagi, maka bendera harus dikibarkan 1 tiang penuh. 3. Hari Kesaktian Pancasila berbarengan dengan hari penting lainnya. Pada tanggal 1 Oktober, Indonesia tidak hanya memperingati Hari Kesaktian Pancasila, namun juga Hari Kopi Internasional yang dirayakan dari tanggal 29 September hingga 1 Oktober. Selain itu,
Pada 2017, Hari Kesaktian Pancasila berbarengan juga dengan puncak pelaksanaan Hari Puisi Indonesia pada tanggal 1 Oktober hingga 4 Oktober 2017. 4. Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan oleh Insinyur Soeharto. Insinyur Soeharto mengadakan apel bersama pasukan militer satu hari setelah G30 SPKI, yakni pada 1 Oktober 1965. Dan di saat itulah, Insinyur Soeharto menetapkan Hari Kesaktian Pancasila dengan mengampanyekan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 di Indonesia secara murni dan konsekuen. 5. Pentingnya penegakan Pancasila. Penegakan Pancasila sebagai ideologi yang beradab dan bermartabat di tengah-tengah era globalisasi ini sangatlah penting. Pancasila diletakkan sebagai falsafah dan dasar negara untuk memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa lepas dan lari dari gempuran modernitas dan globalisasi. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini bisa bertumbuh menjadi bangsa yang besar ketika mampu menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan memaknai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi Pancasila merupakan salah satu fenomena yang belakangan ini muncul di negeri ini. Kelompok tersebut yang tidak paham dan menganggap Pancasila tidak layak menjadi ideologi negara kita, kemudian mencoba untuk menawarkan ideologi yang dianggap lebih baik daripada Pancasila. Salah satu contohnya adalah kelompok PKI dengan dapat dilihat pada peristiwa G30 SPKI, di mana sekitar 450.000 hingga 500.000 jiwa dibantai, termasuk tokoh agama, kepolisian, masyarakat, dan lain-lain. Oleh karena itu, banyak orang mewaspadai munculnya paham-paham PKI pada saat ini. Mengganti Pancasila dengan ideologi lain sama dengan menghancurkan seluruh bangsa dan negara Indonesia. Karena Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sari dari seluruh budaya, nilai, dan norma kehidupan yang sudah ada sejak dulu. Oleh karena itu, kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila merupakan orang-orang yang belum benar-benar memahami isi dan falsafah dari Pancasila. Harapan saya terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa untuk tetap mempertahankan Pancasila dari perubahan. Di tengah terpaan dan pengaruh kekuatan global, saya harap kita semua bisa menguatkan dan melengkapi diri agar tidak terjerembab dalam pengaruh perkembangan zaman. Salah satunya dengan cara menggali kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Era globalisasi dan modernisasi merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh seluruh bangsa di dunia, tak terkecuali Indonesia. Disadari atau tidak, hal tersebut akan berdampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada sebagian masyarakat yang memiliki tingkat kedewasaan tinggi, globalisasi akan menjadikan mereka lebih kuat rasa nasionalisme dan patriotismenya. Bahkan, walaupun mereka harus belajar dan bekerja di luar negeri, mereka tetap memegang teguh Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tapi, bagi sebagian masyarakat yang lain, pengaruh globalisasi dan modernisasi sedikit demi sedikit melunturkan rasa nasionalisme dan patriotisme mereka. Di samping karena minimnya pemahaman mereka tentang ideologi Pancasila, dan juga karena pengaruh ideologi lain yang memaksa mereka kurang memiliki kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus bisa kita jadikan kebangkitan bagi kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme yang cenderung mulai luntur. Nilai-nilai itulah yang kemudian kita maknai sebagai roh untuk membangun kembali jati diri bangsa. Bangsa ini bisa berdiri tegak hanya jika kita kembali menghidupkan dan sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.